Oke, kita akan bercerita pada episode sebelumnya. Xiaoyan telah membantu Liu Qing menyelesaikan masalah tentang hak pengelolaan lubang cacing dengan klan Cheng, yang berhasil menang dengan adu mekanik kekuatan spiritual alkemis. Xiaoyan dilawan Kan. Lantas dia terpilih dan dibawa oleh Penatua Chihuo ikut ke faksi Burning Flame Valley, untuk membantu ketua Burning Flame Valley dalam menyempurnakan pil. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Setelah memasuki wilayah lembah yang dalam, Xiaoyan yang mengikuti di belakang Penatua Chihuo. Tampaknya beberapa Grandmaster alkemis lainnya telah tiba. Elder Chihuo bergumam saat dia melihat ke aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Xiaoyan mengerutkan alisnya dan bertanya. Hehe, ketua hanya membutuhkan 2 alkemis untuk membantunya, memurnikan pil. Tapi Xiaoyan jangan khawatir. Jikapun gagal tidak terpilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan hadiah. Ternyata ada seleksi lagi ya. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, yang mana kesempatannya untuk mendapatkan perubahan misterius 3 misterius Skyfire semakin kecil. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di aula besar berwarna merah menyala. Penatua Chihuo, dengan lembut membuka pintu aula. Penatua Chihuo buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula besar dan berkata, Kepala Lembah, Chihuo datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar, termasuk lelaki tua kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana duduk di kursi pemimpin di aula. Dengan seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Haha, Chihuo, kamu adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugasmu kali ini. Pria tua berambut merah itu tersenyum pada Elder Chihuo. Setelah itu, dia bertanya, mengapa Anda tidak mengundang Grandmaster? Apakah Anda mencoba membuat orang lain mengatakan bahwa Burning Flame Valley kami memiliki keramahan yang buruk? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut merah itu, Penatua Chihuo buru-buru memperkenalkan. Teman muda Yan Xiao, silakan masuk. Yan Xiao menyapa kepala lembah, ucap Xiaoyan. Yan Xiao, serentak seisi aula yang berisi alkemis yang memiliki reputasi di wilayah tengah, menertawakan Penatua Chihuo yang membawa seorang bocil untuk bersaing dengan mereka. Pria tua berambut merah itu juga terkejut saat melihat Xiaoyan yang masih muda. Namun sebagai pemimpin menunjukkan sikap menghargai dan memperkenalkan diri, aku, disebut Tang Zhen. Baru setelah itu sikap keterkejutan muncul di wajahnya yang mana sosok pemuda di depannya adalah seorang elit Douzong. Mendengar kata-kata Tang Zhen ini, serentak seisi aula dibuat tidak percaya. Termasuk wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen sambil menatap ke arah Xiaoyan. Kepala lembah Tang terlalu memujiku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa. Jawab Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan terkejut. Ketua Zeng mampu menyembunyikan auranya. Kekuatan Tang Zhen ini kemungkinan jauh lebih besar daripada bahkan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Penatua Chihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Tanya seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di dekat Xiaoyan. Penatua Chihuo segera berkata sambil tersenyum, Grandmaster Mo, yakinlah, teman muda Yan Xiao ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Haha, jika itu benar-benar seperti yang Penatua Chihuo katakan, bakat teman muda Yan Xiao ini kemungkinan besar jauh lebih besar daripada bakat putri saya, karena telah mencapai ranah Douzong, sekaligus seseorang alkemis secara bersama-sama, ucap ketua Tang Zhen. Membuat kesimpulan cepat dengan hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ucap Huo Er kepada ayahnya. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk, ucap Tang Zhen. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Penatua Chihuo di sampingnya. Di sini dia dapat merasakan bahwa alkemis yang diundang ke sini semuanya adalah orang-orang terkenal. Dengan kekuatan spiritualnya, dia dapat merasakan 2 orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah, merupakan alkemis tingkat 7. Kedua orang ini menikmati reputasi besar di kawasan tengah. Dan juga merupakan sesepuh eksternal menara pil. Penatua Chihuo menjelaskan ke Xiaoyan. Sementara Xiaoyan dan Penatua Chihuo berbincang, Ketua Tang Zhen membuka acara dan menjelaskan, jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat 7. Yang bahkan seorang alkemis tingkat 7,
kemungkinan besar sangat kecil angka keberhasilannya untuk memurnikannya. Maka dari itu saya membutuhkan bantuan alkemis lainnya, saya membutuhkan 2 alkemis yang bisa menahan 9 naga api petir saya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang bisa mendengar suara embusan saat nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Ini adalah 9 naga api petir. Mata Xiao Yan menunjukkan rasa takjub. Semuanya, tolong panggil kekuatan spiritual kalian. Jika Anda mampu menahan api 9 naga petir milik saya, Anda akan mencapai standar kualifikasi, ucap Tang Zhen tersenyum. Setelah kata-kata Tang Ying diucapkan, 2 sesepuh eksternal dari Menara Pil merenung sejenak sebelum perlahan-lahan berkata, Kepala Lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menahannya. Grandmaster Huan, yakinlah bahwa saya yang dulu tahu batasan saya dalam hal ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun terluka, ucap Ketua Tang Zhen. Bagaimanapun, orang yang membantu saya harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga api petir. Jika tidak, dia hanya akan terluka. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan 9 naga api petir ini, pembakaran lembah api masih akan memberikan semua orang hadiah besar. Karena Kepala Lembah Tang mengatakannya seperti itu, baiklah, kami akan melakukan. Grandmaster mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Segera, seorang pria tua berjubah putih bernama Hua Chen berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen sambil berkata, karena tidak ada yang mau memulai, izinkan saya yang dulu untuk mencobanya. Dia segera mengeluarkan api berupa sosok manusia seukuran telapak tangan. Api orang ini seharusnya semacam api binatang. Namun, terlalu lemah bagi api 9 naga petir yang merupakan api surgawi peringkat ke-12. Itu tidak akan bisa bertahan, ucap Xiao Yan. Tiba-tiba terdengar suara raungan naga yang menyerbu sosok manusia api, dan mengubahnya menjadi ketidaan. Tubuh Hua Chen gemetar saat kakinya mundur beberapa langkah. Sungguh layak menjadi api surgawi. Aku yang dulu mengaku kalah, ucap Hua Chen. Tes terus berlanjut, namun mereka menelan kegagalan yang sama. Dan hanya menyisakan 2 tetua Menara Pil dan Xiao Yan yang belum mencobanya. Setelah itu salah satu tetua Menara Pil bernama Tetua Huan maju dan mengeluarkan api dingin langit. Api binatang di dalam tubuhnya ini mirip dengan api pendingin tulang. Segera, nyala api itu berubah menjadi ular piton berwarna putih dan melawan 9 naga api petir. Perlawanan itu cukup lama, tepat ketika piton api berwarna putih akan ditelan sepenuhnya oleh 9 naga api. Tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru menarik api pendingin langit ke tangannya. Selamat, Master Huan, Anda telah berhasil, ucap Tang Zhen. Selanjutnya, giliran Master Xiao, api milik Grandmaster Xiao merupakan api binatang jenis menengah. Menurut pandangan Xiao Yan, api jenis ini tidak akan mampu untuk bersaing dengan api naga 9 petir. Dan benar saja, setelah bertabrakan dengan api 9 petir, api Ketua Xiao dibuat menjadi ketidaan. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus ujian. Namun, diriku membutuhkan 2 orang, ucap Ketua Tang Zhen dengan wajah kecewa. Bukankah masih ada alkemis? Xiao Yan maju melangkah. Teman muda Yan Xiao, apakah Anda ingin mencobanya? Dengan wajah terkejut, karena saya telah datang ke Burning Flame Valley, saya harus mencoba tes ini. Tanpa lama-lama Xiao Yan segera mengeluarkan teratai api di tangannya. Tetapi dengan suhu yang rendah. Beberapa Grandmaster Alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika melihat suhu api Xiao Yan begitu rendah. Di satu sisi, alkemis sadar bahwa tidak ada api yang memiliki suhu serendah ini. Segera Xiao Yan melepas teratai apinya ke arah api 9 naga petir. Namun hal mengejutkan terjadi, api 9 naga petir menjadi ketakutan berhadapan dengan teratai api Xiao Yan. Seluruh isi ruangan terbuat diam melihat pemandangan ini. Tang Zhen juga terkejut, hal yang bisa menyebabkan ini hanyalah api surgawi. Namun, tampaknya tidak ada api surgawi yang memiliki kilau seperti itu, satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Tapi, jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api 9 naga petir menjadi ketakutan. Sungguh tak terduga, orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi.
Tang Zhen bergumam lembut di dalam hatinya. Tidak terasa, waktu 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu hasil tes ini? Xiao Yan menarik apinya, terus menatapnya terfokus pada Tang Zhen. Apakah kamu masih membutuhkan aku yang dulu untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku telah berhasil mengumpulkan 2 orang alkemis untuk membantuku menyempurnakan obat. Dan mengundang semua alkemis di aula untuk menyaksikan mereka memurnikan pil obat. Meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan merusak bahan obat jika kamu tidak memiliki kemampuan. Ucap Master Mo, serahkan saja masalah membantu Kepala Lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Anda hanya perlu menonton dari samping. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ketua Tang Zhen hanya bisa tertawa mendengar pertikaian antara Xiao Yan dan Master Mo. Semua tenang, bahan obat masih bisa dicari. Dan jika Xiao Yan dan Master Huan berhasil membantunya memurnikan obat, saya pasti akan memberi imbalan yang sepadan. Mendengar ini Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia bertanya, bolehkah saya tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari Burning Flame Valley? Selama itu bukan rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain, mengapa tidak, ucap Tang Zhen. Xiao Yan perlahan mengucapkan, Skyfire Tree Mysterious Cheng. Serentak hal itu membuat Tang Zhen dan Tetua Lembah Api tercengang mendengar ini. Mereka bertanya-tanya, di mana Xiao Yan mengetahui teknik rahasia lembah mereka. Meskipun saya adalah kepala lembah, saya tidak bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, Anda harus memilih yang lain, ucap Tang Zhen. Namun, mengingat penyempurnaan pil ini memang sangat penting daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tang Zhen memberi kesempatan kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil membantunya memperbaiki pil, karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Ucap Tang Zhen. Setelah itu aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Kemudian di suatu tempat terlibat percakapan antara Huo Er dan ayahnya Tang Zhen. Apakah ayah akan memberikan teknik rahasia misterius 3 misterius ke Yan Xiao? Huo Er, penyempurnaan pil kali ini sangat penting bagi hidupmu, yang dikarenakan ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga api petir, namun akhirnya menerima serangan balik dari nyala api, kekuatan hidup Anda akan habis dalam waktu kurang dari setahun, namun jika pemuda Yan Xiao itu benar-benar berhasil membantu memurnikan pil obat, diriku akan memberikannya teknik tersebut meskipun akan sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan Dewan Tetua. Singkat cerita, keesokan harinya telah tiba, hari di mana pemurnian pil akan segera dimulai. Di tempat tersebut telah rimai berkumpulnya murid dari Burning Flame Valley dan alkemis yang telah diundang ketua lembah. Serentak, muncullah 4 sosok, mendarat di atas panggung batu. Sosok itu adalah kepala lembah Tang Zhen, Huo Er, Xiao Yan, dan Grandmaster Huan. Tang Zhen mendarat, tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum saat bertanya, apakah kalian berdua sudah siap? Pil obat yang ingin saya perbaiki kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat tingkat 7 puncak. Kemudian dia memberikan gulungan berisi formula obat kepada Xiao Yan dan Master Huan. Segera keduanya mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mempelajari gulungan tersebut sebelum melakukan penyempurnaan pil. Apakah kalian berdua sudah selesai membaca? Tanya Tang Zhen tersenyum. Diriku bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kekuatan spiritualku seperti kalian berdua. Makanya, saya akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kalian berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Huo Er, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode perbaikan pil ini. Ucap ketua Tang Zhen. Oke ayah, jawab Huo Er. Setelah memberi pengarahan, dia segera melambaikan tangannya, dan keluar kuali besar, setinggi 10 kaki berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi meletus di dinding kuali. Kuali obat ini diberi nama kuali peleburan gunung. Ini adalah kuali di peringkat kuali surgawi. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Dan terlihat bahan obat yang terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya dengan aroma yang pekat. Dan dia juga memberikan pil obat kepada ketua Huan,
yang mana pil obat tersebut menambah daya tahan tubuh Ketua Hua atas pemanggangan api 9 naga petir. Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini, kan? Ucap Ketua Tang Zhen. Tidak, ucap Xiao Yan tersenyum. Sebab jiwanya dilindungi oleh Glaze Lotus Heart Flame, yang bahkan api 9 naga petir takut padanya. Karena semuanya sudah siap, ayo, kita mulai. Ucap Ketua Tang Zhen. Nah, penasaran kan, di mana hasil dari penyempurnaan pil Bodhisattva api, dan apakah Xiao Yan akan mendapatkan teknik perubahan Skyfire Tree Mysterious Cheng dari lembah api terbakar?